Tahun segini ada seorang psikolog yang ngeraguin hasil pemeriksaan rumah sakit jiwa. Menurutnya banyak orang yang sebenarnya sehat malah dianggap sakit. Sebaliknya orang sakit dianggap sehat. Jadi dia ngelakuin eksperimen dengan ngirim orang yang pura-pura sakit ke RSJ. Dan hasilnya, iya, mereka dianggap beneran sakit. Pertanyaannya, kenapa bisa kayak gitu? Ya, jadi simpelnya saat itu banyak RSJ yang sering salah diagnosis. Bahkan di eksperimen tadi juga ada pasien beneran yang malah dianggap pura-pura. Dari sinilah peneliti tadi nyimpulin kalau sistem diagnosis di RSJ itu emang gak bisa diandelin. Di Inggris, pasien penyakit mental rutin dianggap kena skizofrenia. Di Amerika, depresi manik. Selain itu, evaluasi dan perawatan pasien di RSJ juga terbatas. Bahkan gedungnya seringkali cuma berupa gudang besar yang terbengkalai. Bahkan banyak pasien yang bukannya dirawat, tapi malah dikurung. Nah, penemuannya om-om tadi berhasil ngerevolusi dunia kesehatan mental. Perawatan terhadap pasien jadi lebih berempati dan dibikin sistem diagnosis yang lebih akurat, biar nggak salah kira-kira lagi. Sayangnya, di sisi lain, hasil eksperimen tadi juga bikin stigma jelek yang nempel di RSJ jadi makin buruk. Tapi setelah itu, fakta yang lebih bikin kaget lagi terkuak. Ternyata, penelitian Om David bohong. Oke, kenalin ini Tante Susan yang tertarik sama topik ini gara-gara pernah salah diagnosis juga. Tante Susan nemuin hal-hal aneh di eksperimen RSJ tadi. Di laporan penelitian, Om David ngaku kalau dia cuma pura-pura ngedengar bunyi aneh. Padahal nyatanya dia bilang ke suster kalau dia pengen ngakhirin hidup. Terus ada juga peserta eksperimen yang dapat pengalaman positif di RSJ, tapi malah nggak dimasukin ke dalam penelitian. Dan nggak cuma itu, bahkan 6 dari 8 peserta eksperimen nggak bisa dikonfirmasi. Tante Susan pun nyimpulin kalau penelitian Om David bermasalah dan hasilnya jadi nggak sah. Sayangnya temuan Tante Susan belum seviral eksperimen Om David. Jadi masih banyak orang, termasuk mahasiswa psikologi, yang percaya sama kesimpulan Rosenhan tanpa tahu ada masalah di baliknya. Bahkan sampai sekarang jurnalnya masih belum ditarik, padahal ini bisa bahaya. Kayak jurnal ini yang ngasih tahu kalau vaksin berhubungan sama autisme. Gilanya, jurnal ini diterbitin tanpa dasar ilmiah yang kuat. Hasilnya, kepercayaan terhadap vaksin jadi berkurang, tingkat vaksinasi nurun, dan penyakit campak meningkat. Ngomong-ngomong jurnal bodong, negara kita pun nggak mau kalah. Jadi ada yang namanya jurnal predator, jurnal internasional yang nggak ngelewatin proses pengecekan dan peninjauan ilmiah. Nah, ada peneliti yang bilang kalau ada ribuan jurnal predator yang diterbitin dosen Indonesia. Dosen kita juga pernah dituduh sama dosen negeri tetangga yang nyatut nama sembarangan di jurnal bodong. Terus kegilaannya nggak cuma berhenti di situ, bahkan ada dosen yang pakai jurnal predator buat dapetin gelar guru besar. Mungkin di negeri ini emang cuma ada gelar yang dicari, bukan ilmunya. Ya, setelah jurnal abal-abal, apakah bakal terbit juga kampus abal-abal? Sains dibangun sedikit demi sedikit berdasarkan fakta ilmiah dan kebenaran. Kebohongan dalam sains justru mengkhianati sains itu sendiri hingga ke akarnya. Dan dampaknya bisa tumbuh dan mencemari kita. Dan seperti biasa, terima kasih.